Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analysis of variance ya. Nah, analysis of variance ini adalah materi yang cukup banyak pada chapter ini. Secara umum terdiri dari 3 yang akan kita bahas. Pertama, analysis of variance atau disingkat juga itu dengan ANOVA ya. Ya, ANOVA, analysis of variance. Oke, bahasan kita terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah terkait nanti tentang one way ANOVA ya. Jadi satu faktor atau satu arah ya. Nah, setelah itu adalah dua arah nanti. Dan setelah itu kita coba masuk ke covariance ya. Namun yang perlu Anda pahami lebih jelas di sini adalah ANOVA satu arah dan dua arah. Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Anda bisa baca sendiri nanti prinsip dasar dari ANOVA. Secara umum, ANOVA itu digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidakpastian yang terjadi pada saat kita melakukan eksperimen. Ya, misalkan kasusnya di sini, kita akan mengirimkan sampel kepada 4 laboratorium. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa laboratorium 1, laboratorium 2, laboratorium 3, laboratorium 4 itu kita bisa simpulkan bahwa pengukuran masing-masing laboratorium itu memang berbeda hasilnya gitu ya, atau memang dia identik dan sama. Meskipun nanti secara metode tentu saja mungkin ada kemungkinan laboratorium itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, salah satu hal lainnya adalah saat kita mengirimkan sampel ke 4 laboratorium ini, ya. Nah, ini bisa jadi saat kalau kita tidak melakukan pengacakan nanti misalkan nih kita produksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita kirim ke sampel 1. Produksi 8, 9 seterusnya sampai ke sampel 2. Terus produksi ke 15 dan seterusnya ke laboratorium 3 dan produksi ke 22 dan seterusnya ke laboratorium 4. Nah, kalau kita mengambil sampel seperti itu, tentu saja nanti ada kemungkinan bahwa saat kita melakukan batch produksi yang pertama itu ada faktor lain yang mempengaruhi. Di sini kasusnya misalkan chemical removal. Kalau kita melakukan pengujian ini misalkan baja ya, bahan baku baja untuk kasusnya di sini. Nah, saat batch kedua akan kita kirimkan sampel, itu akan ada pengaruh dari variabel lainnya yang tidak bisa kontrol, begitupun sampai ke variabel 4 gitu ya. Ada variabel yang tidak bisa kita kontrol ya. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi salah satu caranya untuk mengakali hal tersebut adalah kita melakukan ya misalnya nih, strip 1 kita kirimkan ke laboratorium 1, laboratorium 2, laboratorium 3, laboratorium 4 ya. Nah, ada kemungkinan saat satu strip ini ada variabel yang tidak bisa dipengaruhi yang mempengaruhi pengukuran sehingga hasil pengukuran dari masing-masing laboratorium itu berbeda. Nah, salah satu caranya kita bisa dengan melakukan pendekatan pengacakan seperti ini ya. Ya, dengan mengacak seperti ini ada kemungkinan peluang nanti hasilnya itu bias atau dia itu tidak identik sampel yang dikirim ke laboratorium A, B, C, D sehingga menyebabkan mempengaruhi kesimpulan kita adalah dengan melakukan pengacakan seperti ini. Jadi misalkan 3 sampai 41 dikirim ke laboratorium A, diacak lagi 44 sampai 34 ini dikirim ke laboratorium B. 12 sampai 26 ini dikirim ke laboratorium C. Terus 9 sampai 13 ini dikirim ke laboratorium D. Nah, seperti itu. Ini disebut juga dengan randomisasi ya. Atau pengacakan. Nah, kata kuncinya di sini yang terkait adanya variasi yang tidak bisa kita kontrol itu yang mempengaruhi nanti kesimpulan kita itu karena adanya uncontrolled variable ini gitu. Oke. Atau kita bagi beberapa strip, misalkan strip 1 kita ambil 3 dikirim ke laboratorium A, strip 2
Kita ambil secara acak 3 dikirim ke laboratorium A, dan begitu seterusnya kita acak 3-3 lalu dikirimkan ke masing laboratorium A, B, C, D. Sehingga dengan pengacakan ini kita bisa mengurangi bahwa sampel strip sampel untuk sampel untuk laboratorium A itu nanti bisa kemungkinan berbeda dengan laboratorium B maupun laboratorium C maupun laboratorium D gitu ya, dengan melakukan pengacakan seperti ini, sehingga hasil pengukurannya itu ya nanti kita bisa simpulkan secara akurat gitu ya. Ya, karena balik lagi ada variabel yang tidak bisa kita pengaruhi, yang tidak bisa kontrol di sini, yang menyebabkan kalau kita mengirimnya plain, misalkan 1 sampai 12 kita kirim laboratorium A, sehingga nanti harusnya itu identik menjadi tidak identik gitu ya. Karena pengaruh variabel yang tidak bisa kita kontrol tadi. Oke. Saya akan masuk ke langsung contoh soalnya. Sebenarnya untuk Analysis of variance ini yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama itu tabel F, yang kita akan banyak berhubungan dengan tabel F. Yang kedua adalah tabel Analysis of variance atau ANOVA yang seperti ini ya. Ya, tabel ANOVA ini. Nah, untuk rumusnya itu ada di sini ya. SS ini adalah sum square of TR ini treatment, ini SSE ini sum square of error, ini SST itu sum square of total. MSTR itu mean square. Ini ada keterangannya di atas. Ini mean square of treatment, ini mean square of error gitu ya. Nah, sebenarnya cukup mudah. Ini degree of freedom ini treatment-nya nanti berapa kurang 1. Errornya total keseluruhan dikurangikan nanti ya. Nanti kita akan lihat contoh dari contoh soal. Nah, misalkan di sini untuk kasus laboratorium tadi kita punya 4 laboratorium, yaitu laboratorium A, laboratorium B, laboratorium C, dan laboratorium D. Dengan data masing-masing pengukuran sampel baja, yaitu seperti ini, dan ini, dan ini ya. Nah, kita diminta untuk melakukan analysis of variance menggunakan ANOVA table tadi itu untuk menguji kesetaraan ya antara berat sampel itu dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, tahap pertama adalah kita melakukan hipotesis 0. Yaitu hipotesis 0 itu adalah bahwa pengukuran yang dilakukan laboratorium A, laboratorium B, laboratorium C, laboratorium D itu sama. Alternatif hipotesisnya tentu saja tidak sama gitu ya. Nah, level signifikannya 0,05. Kriterianya kita tolak hipotesis 0 jika F-nya itu 2,82. Nah, 2,82 dapat dari mana? Dari tabel F ya. Tabel F. Untuk nilainya itu 0,05. Nanti Anda akan temukan 2,82. Nah, dengan derajat kebebasannya 3 dan 44. 3 ini dari mana? 3 ini dari nih, banyaknya sampel di sini laboratorium A. Laboratorium sini 1, 2, 3, 4 dikurangi 1. Maka derajat kebebasannya adalah 3. 44 ini dari mana? Kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurangi 1, 11 kali 4. Hasilnya 44 gitu ya. Nah, kita hitung di sini. Nah, menghitungnya kita bisa menggunakan statistik software ya. Atau kita akan melakukan perhitungan manual di sini. Oke, saya akan jelaskan di sini perhitungan manualnya. Saya akan gunakan Excel, rumus yang akan kita gunakan ini ya. Nah, SSTR itu rumusnya adalah nih. SSTR itu adalah jumlah N. Nah, N ini datanya sudah saya masukkan ke Excel. N itu adalah ini. Artinya 12 ya. Jumlah N 12 dikali YI rata-rata dikurangi Y rata-rata. Nah, Anda harus cari YI rata-rata dulu dan Y rata-rata. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah YI rata-rata, Anda rata-ratakan untuk masing-masing lab, itu hasilnya adalah YI rata-rata ya. YI ya, rata-rata. Ini Anda rata-ratakan, Anda rata-ratakan, Anda rata-ratakan. Nah, setelah itu mencari Y rata-ratanya itu adalah dengan cara rata-rata keseluruhan
Anda rata-ratakan semua data ini. Hasilnya adalah Y rata-rata keseluruhan. Ini adalah dia. Oke, K-1. K-1 itu adalah tentu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, K-1 itu adalah 3 ya. Atau jumlah laboratoriumnya dikurangi 1. Itu adalah 3. Oke. Nah, tadi dia. Oke, ini adalah 3 ya. Nah, sekarang Anda tinggal cari ini, Anda kalikan N. Nah, jumlahnya adalah ini. Anda kalikan count itu NI. NI itu adalah jumlah data di lab A, di lab B, di lab C, dan di lab D. Kebetulan ini jumlah datanya sama ya, 12. Ada kemungkinan juga lab A itu melakukan pengukuran 12 kali, lab B mungkin 11 kali, lab C 9 kali, dan lab D itu 12 kali. Itu bisa berbeda-beda pengukuran masing lab. Makanya dia dikali dengan, saya count di sini. Count itu adalah jumlah data ini dikali dengan YI rata-ratanya dikurangi dengan Y rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 0,075. Begitupun dengan ini. Ini Anda tinggal ganti saja. Berarti Anda totalkan semua data ini jumlahnya berapa. Misalnya ada 12, Anda count. Dikali YI rata-rata, yaitu ini dikurangi Y rata-rata keseluruhannya pangkat kuadratkan. Begitupun untuk ini juga. Nanti SSTR-nya Anda jumlahkan ya. Anda sum ini semua. Nah, Anda sum ini semua, dapatlah itu hasilnya SSTR. Seperti itu mencari SSTR. Nah, untuk mencari SSE, caranya adalah Anda kurangi. Oke, untuk lab A ya. Anda kurangi ini dengan ini, terus dikuadratkan. Ya. Nah, ini dengan ini dikuadratkan, ini dengan ini dikuadratkan. Begitupun dengan lab B, gitu juga ini dengan rataan masing-masing labnya dikuadratkan. Begitupun dengan lab C dan lab D. Ya. Nah, nanti di sini Anda totalkan. Anda totalkan ini semua, hasilnya adalah di sini. Anda totalkan ini semua, hasilnya adalah di sini. Anda totalkan ini semua, hasilnya adalah di sini. Totalkan ini semua, hasilnya di sini. Nah, terus setelah itu Anda sum ini semua nih. Sum ini semua, dapatlah dia ini. Atau ini YIJ kurang YI rata-rata itu adalah SSE ya. Ini YIJ kurang YI rata-rata kuadrat itu adalah SSE. Anda dapat nih SSE-nya. Sudah. Nah, sekarang Anda cari K-1 jumlah treatmentnya berapa? Adalah 3. Terus N kurang K atau data keseluruhan dikurangi 4. Nah, hasilnya adalah 44. Nah, Anda bisa cari mean square lab-nya. Itu adalah SSTR dibagi 3. Hasilnya seperti ini. Dan mean square error itu ini dibagi 44. Hasilnya ini. Terus F-nya Anda bagikan antara ini dengan ini. Hasilnya 2,96 gitu. Itulah hasilnya 2,96. Maka ujungnya itu SSTR bagi SSE untuk dapat F-nya ya. Nah, dapat 2,96 di sini. Oke. Kalau ini Anda tinggal totalkan saja ini ya. Totalkan saja. Oke. Karena 2,96 itu melebihi 2,82 dari nilai tabel F, maka hipotesis 0 ditolak ya. Pada signifikansi 0,05. Kita dapat menyimpulkan bahwa laboratorium itu tidak melakukan hasil pengukuran yang konsisten ya. Seperti itu. Nah, di sini Anda bisa juga melakukan pengukuran ANOVA itu dengan menggunakan data analysis di Excel. Caranya adalah Anda klik data analysis,
Anda cari di sini ANOVA single factor, Anda oke kan? Nah, Anda blok tuh semua data lab A sampai lab D. Sini ya, terus Anda cari signifikansinya berapa, terus Anda oke kan? Nanti setelah Anda oke kan, hasilnya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya oke kan ya, hasilnya seperti ini. Nah ini, tabel ANOVA-nya sudah ada langsung. Nah kalau kita bandingkan, SS di sini, sum square-nya sama ya, 0,013 dan 0,066. Ini 0,013 dan 0,066 ya. Nah, terus degree of freedom-nya sama, mean square-nya 0,044 dan 0,0015. Ini ya. Dan nilai F-nya 2,96. Nah, itu hasilnya sama seperti itu. Nah, Anda bisa gunakan data analisis di sini dengan ANOVA single factor. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya ini confidence interval. Confidence interval kurang lebih sama saja. Anda menghitung caranya tadi sama dengan kalau Anda ingin menggunakan Excel silahkan. Cuman ini yang jadi apa namanya laboratoriumnya adalah resinnya ini, ED, MD dan PF gitu ya. Ini jadi laboratoriumnya. Atau degree of freedom-nya itu 2 dan 1 2 3 4 5 15 kurang 3 12 ya, 3 dan 12. 2 dan 12 ya. Yang Anda hitung maka Anda akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau confidence intervalnya Anda tinggal cari T 0,025 atau T alpha per 2. Itu hasilnya 2,179. Lalu Anda masukkan ke rumus ini. Ini 1,334 MD dikurangi ED itu hasilnya adalah dari sini. MD dikurangi ED 0,964 plus minus 2,179 itu tabel T-nya akar 0,0234 atau ini 0,0234 nih per 1 per 5. 1 per 5 itu adalah dari nih jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari 5 per 5 tambah 1 per 5 hasilnya adalah rentangnya 0,159 sampai 0,581. Ini Anda kalau ingin mencari rentang ya. Nah, di sini ada juga paper tipe nomor 1, repetisi 1, repetisi 2, repetisi min juga. Kalau Anda mau menghitung, ini silakan ada exercise nanti menggunakan Excel. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, karena 0,54 ini kecil dari 1, kita maka menerima H0 ya. Oke. Berarti paper tipe paper ini observasinya cenderung sama ya. Sama. Oke, kalau Anda ingin menghitung confidence intervalnya, Anda tinggal masukin rumusnya aja. 2,079 itu dari Oke, ini the difference ya, sama harusnya ya. 2,078 dari mana dia? Dikurang plus minus ya. Plus minus 0,964. Oh ya, berarti ini Anda cari dulu ya minnya. Anda cari dulu min. Di sini berarti juga ada min 2,417. 2,201 ya benar. Oh ya ini ya rataannya ya 2,078. Oke, rataannya 2,078. Itu Anda cari dari rataan ini semua. Ya, Anda cari rataan ini semua. Rataan ini semua hasilnya 2,078. Nah, terus
Setelah itu baru Anda tentukan ya. Nah, ini kalau kasusnya untuk Anda tentukan intervalnya. Di sini untuk kasusnya repetisi seperti ini ya. Confidence interval. Oke. Jadi caranya bisa dua. Anda bisa tentukan dengan cara seperti ini. Oke, dengan menggunakan Y rataan dan standar deviasi ini. Atau Anda bisa gunakan caranya dengan cara seperti ini. Ya, cara yang seperti ini ya. Boleh, silahkan aja dipilih ya. Ini kalau Anda cari kalau kasus ini. Oke, kalau Anda mencari masing-masing treatmentnya, itu Anda gunakan seperti ini ya. Ya, tapi kalau misalkan Anda cari interval keseluruhannya, maka Anda mana tadi dia? Oke, kalau Anda cari interval secara keseluruhannya, interval keseluruhan Anda bisa gunakan ini ya, gunakan Y rataan dan standar deviasi. Tapi kalau Anda cari per masing-masing treatmentnya, Anda gunakan yang ini ya. Oke. Namun untuk ANOVA single factor ini yang perlu Anda ingat adalah ya tabel ini. Tabel dan menentukan apakah Anda harus menerima atau menolak H0 tersebut, itu yang paling penting. Oke, ini tambahan aja untuk intervalnya. Itu saja kalau Anda ingin mencari masing-masing confidence interval untuk confidence interval untuk selisih masing-masing treatment ya, selisih masing-masing treatment, Anda bisa gunakan ini ya. Tapi kalau Anda mencari confidence interval secara keseluruhannya, Anda langsung masukkan saja ke sini, hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk ANOVA satu faktor. Nah, di sini ada alternatif rumus juga yang bisa Anda gunakan ya, yaitu menggunakan C. Nah, ini silakan Anda pelajari sendiri. Kemungkinan besar di ujian nanti kita tidak akan tanyakan spesifik ininya ya, spesifik caranya gitu ya. Ini hanya alternatif perhitungan untuk uji ANOVA satu tahap gitu ya. Nah, ini bisa Anda pelajari. Hasilnya sama saja. Kalau Anda pakai alternatif rumus ini atau yang sebelumnya saya ajarkan sama saja. Oke, ini caranya. Ya, hasilnya sama saja. Oke. Ini latihannya bisa Anda pelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada desain blok random ya. Atau pada bagian ini kita akan masuk pada ANOVA 2 tahap. Nah, pada ANOVA 2 tahap ini di sini ada blok. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, kita bisa melakukan pengacakan dengan mengacak sampel mana yang akan dikirim ke laboratorium A, B, C, atau D, atau kita bisa melakukan blok-blok ya. Nah, blok-blok itu contohnya seperti ini. Saya langsung masuk contoh soal saja. Nah, yang perlu Anda catat rumusnya ini ya, untuk ANOVA dua tahap ya, dua sisi ya, dua tahap. Atau two-way ANOVA. Ini rumus yang perlu Anda catat, yang paling penting. Oke, untuk ANOVA 2 tahap, nah, tabel ANOVA-nya seperti ini. Kita punya treatment, blocks, dan error di sini. Jadi ada tambahan satu lagi namanya blocks di sini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya deterjen A, deterjen B, deterjen C, deterjen D. Nah, deterjen A, deterjen B, deterjen C, deterjen D ini adalah treatment ya. Treatment. Nah, engine 1, engine 2, engine 3 ini adalah blok. Oke. Nih, suatu eksperimen didesain untuk mengkaji kinerja dari 4 deterjen untuk membersihkan fuel injektor ya.
Nah, itu kita akan cari tingkat kebersihannya ya dari masing-masing deterjen tersebut. Nah, berarti perlakuannya atau treatmentnya adalah deterjen A, deterjen B, deterjen C, dan deterjen D. Nah, untuk kasus ini, hipotesisnya sama. Anda tinggal cari A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 untuk hipotesisnya 0 atau sama saja untuk masing-masing deterjen ini atau A dan B1, B2, B3-nya untuk masing-masing mesinnya juga sama atau alternatifnya adalah ya yang alfa ini deterjen A sampai D ini tidak sama atau B itu juga tidak sama ya. Itu ya. Di sini level signifikansinya 0,01. Nah, untuk degree of freedom untuk deterjen Anda bisa tuliskan deterjen di sini. Itu 3 ya. 3 itu adalah total deterjen tadi 4 kurang 1. Engine-nya adalah 3 kurang 1, 2. Errornya ya tinggal kalikan saja. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ya. Nah, sum of square kalau kasus di sini agak sedikit berbeda dengan kasus di single factor ya atau one way ANOVA. Nah, kalau di sini saya sudah siapkan juga di sini. Kita perlu menghitung rata-rata dari masing-masing blok ini. Ini kita hitung rata-ratanya ke bawah, ke kanannya juga kita hitung rata-ratanya ya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung sum of square, Anda gunakan rumus yang ini. Ini sum of square itu rumusnya adalah sum of square mana dia? Nah, ini ya, digunakan ini. Sum of square itu adalah B dikali YI kurang Y rata-rata keseluruhan. Ini adalah rata-rata masing-masing blok ya. Dan ini adalah rata-rata keseluruhan. Ada kali total datanya B. Nah, tahap pertama, Anda perlu hitung dulu rata-rata keseluruhannya. Itu adalah, nah semua ini ya. Nah, setelah itu, Anda hitung data seperti ini. B ini adalah total datanya. Total datanya B yaitu di sini ada 3 ya. Makanya saya gunakan count di sini dikali YI rata-rataan ke I kurangi rata-rataan keseluruhannya. Artinya di sini ini dikurangi ini terus saya kuadratkan. Oke, hasilnya adalah 1,68. Begitupun ini total datanya semua dikali ini dikurangi ini dikuadratkan. Begitupun dengan ini ya. Ini juga seperti itu dan deterjen D seperti itu juga ya. Nah, itu. Jadi rumusnya seperti itu untuk yang B. Untuk yang A gimana? Sama juga untuk yang A. Anda hitung dulu. Ini ya. Berarti total datanya adalah 4 dikali 45,5 dikurangi ini dikuadratkan. Ini kurang ini dikuadratkan. Ini kurang ini dikuadratkan. Nah, terus Anda cari SSTR-nya. SSTR-nya itu adalah jumlahkan semua hasil perhitungan tadi. Begitu dengan SSBL atau SS bloknya. Jumlahkan ini semua. Nah, untuk MSBL-nya itu Anda tinggal bagi dengan bloknya. Bloknya adalah mesinnya jumlahnya 3, 2 tadi ya. 3 kurang 1, 2 ya. Atau untuk MSTR-nya atau deterjennya itu adalah SSTR ini dibagi 4 itu jumlah deterjennya kurang 1, 3 gitu. Nah, itu hasilnya adalah 36,97 dan di sini 67,58. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini hasilnya ya. Nah, untuk mencari sum of square dan mean square gimana Pak? Yang untuk yang error bagian bawah. Caranya adalah Anda bisa cari, Anda hitung dulu nih. Caranya adalah B2 ini 45
dikurangi 46 rata-ratanya, dikurangi rata-rata yang di bagian bawahnya, ditambah rata-rata keseluruhan semuanya. Itu Anda kuadratkan. Nah, untuk ini berarti ini dengan ini, tambah ini dikuadratkan. Untuk ini dengan ini dikuadratkan. Begitupun untuk ini misalkan. Berarti ini dikuadratkan. Berarti kalau di sini ada matriksnya 4 kali 3, maka di sini juga harus ada 4 kali 3 ya. Nah, dari sini Anda bisa totalkan semua nih. Nah, Anda sum semuanya, hasilnya adalah SSE atau 18,83 atau SSE ya. 18,833. Dan mean square-nya Anda bagikan saja antara 18,83 dibagi 3 kali 2. Hasilnya adalah 3,13. Dan F block-nya itu 21,53. F treatment-nya 21,53 itu dari 67,58. Bloknya dibagi 3,13. Hasilnya 21. Nah, untuk ini ya berarti MSTR dibagi MSE. Hasilnya seperti ini. Atau Anda bisa juga gunakan data analysis pada Excel ya. Dengan cara sini data analysis, Anda pilih ANOVA two factor without replication. Nah, nanti Anda okekan, nanti Anda akan diminta di sini ranknya dari berapa nih, Anda blok semua data ranknya. Terus Anda tinggal cek alfanya berapa. Jadi kalau Anda okekan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tabel ANOVA-nya sudah jadi langsung ya. Oke, mudah kan sebenarnya? Nah, di sini Anda dapat F kritikal itu ya. Ini dapat F kritikal juga. Atau F tabelnya ya. Nih, ini Anda dapat F hitungnya. Kalau misalkan satu faktor tadi F hitungnya segini, Anda dapat F tabelnya juga. Begitupun juga di sini Anda dapat F hitungnya, Anda dapat F tabelnya juga. Nah, itu caranya dengan Excel ya. Nah, silahkan coba dengan Excel, sangat mudah ya dengan data analisis di sini. Nah, di sini karena F treatment itu 11,6 ya. 11, F treatment 11,78 ya. Harus ini 11,78 ya. Itu melebihi dari ya F-nya adalah 9,78 ya. Di sini. Nah, untuk treatmentnya ya 9,78, untuk bloknya atau mesinnya itu adalah 10,92. Kita cek aja. 11,6 ini harusnya 11,78 ya. Itu melebihi 9,78. Maka ada perbedaan ya pada efektivitas 4 deterjen tersebut. Itu kalau lebih. Tapi kalau kurang, F hitungnya berarti tidak ada perbedaan ya. Nah, di sini juga F mesinnya 21,2 melebihi 10,92. Maka di sini ini kalau kasusnya melebihi ya berarti ada perbedaan ya keefektifan 4 deterjen. Nah, kalau ini melebihi juga berarti ada perbedaan juga pada hasil yang dihasilkan pada 3 mesin tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan dua kesimpulan di sini ya. Nah, itu saja untuk ANOVA yang perlu Anda pelajari. Saya pikir untuk ini ya, alternatif perhitungan lainnya silahkan dipelajari. Tapi di ujian kemungkinan besar kita tidak akan nanya ya cara menghitungnya pakai A atau pakai B atau pakai C gitu ya. Misalkan Anda gunakan yang mana Anda pahami, tapi saya sarankan pelajari juga yang menggunakan C dan T ini ya. T dan C ya, ini alternatif perhitungan. Anda bisa gunakan T atau cara seperti sebelumnya. Itu dengan C ini ya. Silakan saja. Nah, di sini ada multiple comparison.
Oke, sebenarnya multiple comparison ini adalah kita mencari, yaitu tadi, mencari confidence interval. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mencari confidence interval untuk masing-masing treatment ya, gitu ya, di sini. Nah, terakhir, nah ini sama ya, sama saja kasusnya dengan tadi. Itu aja kalau analisis covariance menurut saya nggak terlalu akan kita bahas ya di pertemuan kali ini. Oke, yang penting Anda pelajari dari ANOVA ini adalah, atau analisis of variance itu, sampai analisis 1 tahap tadi dan analisis 2 tahap tadi. Itu yang paling penting Anda pelajari, bagaimana cara mencari tabel ANOVA dan bagaimana menyimpulkan hipotesis apakah treatmentnya itu sama untuk ANOVA one way sama two way, dan kalau ANOVA two way apakah blok satunya lagi itu identik apa tidak. Itu kasusnya untuk mesin tadi ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar.